Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kegiatan sama, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini berkaitan atau bertepatan dengan kegiatan dua masjid yang punya jadwal tersendiri, yang kemudian setiap bulan itu bertepatan jadwalnya. Pertama, Masjid An-Nur itu setiap 5 hari belajar bahasa Arab. Kemudian begitu pula Masjid Titik Cahaya yang ada di Apalah, itu juga belajar pada setiap hari Selasa. Ya. Jadi ini kemudian jadwal Masjid An-Nur ini setiap 5 hari terus bergulir sampai pada akhirnya tiba waktu atau hari Selasa, sehingga bertemu 2 jadwal. Nah, kalau bertemu di 2 jadwal maka bergantian. Ya, pertemuan sebelumnya itu di Masjid Titik Cahaya Apalah, kegiatan bermalam, kita membahas atau menyelesaikan satu pembahasan, dan itu diambil dari sebuah kitab. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang atau dari surah Ibrahim. Surah ini sangat identik dengan pelajaran tauhid. Ya. Apalagi Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan kemudian termasuk ulul azmi minar rusul. Lalu kemudian yang masyhur selalu kita dengar dengan millata Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian yaitu Nabi Ibrahim. Surah Ibrahim, dan ini kita ambil dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini tafsir yang ditulis 2 ulama Mesir. Yang pertama adalah Jalaluddin As-Suyuti, kemudian yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya nama kemudian tafsir itu dikenal Jalalain, artinya kedua penulisnya adalah Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Keduanya adalah ulama Mesir. Ulama banyak merekomendasikan kitab tafsir ini sebagai pemula karena mudah. Ya, karena mudah untuk kemudian kita menangkap maknanya. Cuma yang perlu diperhatikan, terutama kalau kita membaca sendiri tafsir ini, bahwa tafsir ini jika berkaitan dengan al-asma wa sifat itu selalu atau banyak penakwilan. Dan banyak mentakwilkan tentang ayat-ayat yang memiliki atau mengandung tentang al-asma wa sifat, terutama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian harus berhati-hati membaca tafsir ini kalau sendiri. Baik. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim Makkiyatun. Surah ini adalah surah Makkiyah illa ayatai, kecuali 2 ayat, yaitu ayat ke-28 dan 29.
Famadaniyatani, kedua ayat itu adalah ayat madani. Nanti kita akan lihat. Wa ayatuha, dan ayat-ayat surah Ibrahim ini ada yang mengatakan 52 atau 54, ada juga yang mengatakan 55 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf yang terpisah-pisah. Cara membacanya yaitu menyebut hurufnya satu persatu. Nama hurufnya. Alif lam ra. Kalau yang lain alif lam mim. Ada ya sin. Ada nun, ada qaf, ada shad, ada kaf, ha, ya, ain, shad. Huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Cara penyebutannya, walaupun tulisannya bersambung. Jadi kalau baca jangan baca apa ini? Alara, tidak bisa. Atau arra, tidak. Alif, lam, ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui terhadap maksud ayat ini. Ya. Semua penafsiran tentang ayat ini tidak memiliki musnadah, tidak memiliki sandaran yang kuat. Semua penafsiran tentang ayat ini dari segi periwayatan tidak memiliki sanad yang kuat. Jadi dari segi lafaz itu Allahu a'lam bimuradihi, tapi dari segi ramz, tulisan, maka ini adalah bentuknya at-tahaddi, yaitu menantang. Orang-orang Arab pada saat itu seolah-olah ingin mengatakan, wahai orang Arab, perhatikan Al-Quran ini turun dengan bahasamu, yang engkau ucapkan huruf-hurufnya alif, lam, mim, alif, lam, ra. Ya, coba datangkan seperti ini. Ya. Jadi at-tahaddi, yaitu tantangan terhadap orang-orang Arab untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Kitabun hadzal Qur'anu. Kitabun alif lam ra, kitabun kitab, hadzal Qur'an, yaitu Al-Quran ini, anzalnahu, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu. Al-Quran kitab. Kitab itu dalam bahasa Arab adalah maknanya ad-dhammu, menggabungkan. Maknanya ad-dhammu. Jadi kitab yang kemudian kita artikan sebagai kitab sekarang itu sebenarnya adalah kumpulan, ya, aurak, kertas-kertas lalu digabung, ad-dhammu. Jadi kemudian kita bahasakan sebagai kitab. Hadzal Qur'an anzalnahu, kami menurunkannya, ilaika, kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ulama kemudian mengambil istinbat dari ini bahwa ya, untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ya, karena semua ayat yang menjelaskan tentang turun Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini dari atas. Begitu pula ayat-ayat yang menjelaskan tentang Mi'raj, naik, itu juga menunjukkan bahwa Allahu fis sama. Ya, sebagaimana dalam juga hadis Nabi SAW tentang malaikat itu turun melaporkan berganti, yang ada yang turun, ada yang naik melaporkan. Kira-kira apa yang dikerja turun naik ini? Ini menunjukkan sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menanyai seorang jariyah, aina Allah, kemudian dia mengatakan fis sama. Ya, itu zahirnya hadis tersebut. Kemudian ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kata Imam Malik, ya, pahami maknanya, akan tetapi membagaimanakan atau caranya itu sesuatu yang tidak pernah ditanyakan. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perkara bid'ah. Artinya perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu ya Muhammad.
Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari az-zulumat, kegelapan-kegelapan, yaitu al-kufri, kekufuran, ilan nuri, kepada cahaya, yaitu al-imani, keimanan. Litukhrijan nasa. Jadi untuk mengeluarkan seseorang dari kegelapan, kita butuh sesuatu, dan sesuatu itu adalah Al-Quran atau ilmu secara umum, dan ilmu itu terambil dari Al-Quran. Maka kemudian seorang da'i yang berdakwah, yang mengajak orang, harus punya ilmu. Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala, itu diutus, diturunkan Al-Quran kepadanya, litukhrija, agar engkau mengeluarkan. Ya, mengeluarkan di sini adalah hidayah, dan hidayah itu ada dua, ada hidayah irsyad, yaitu ilmu, ada hidayah amal, yaitu hidayah taufik. Dan hidayah amal atau hidayah taufik ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dai itu hidayah irsyad. Jadi kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia memberi petunjuk kepada orang? Bagaimana? Al-faqid la yu'ti syai'an. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu, karena dia saja tidak punya. Karena hidayah itu cuma dua. Tidak mungkin dia memberikan hidayah taufik. Rasul saja tidak memiliki itu. Jadi yang dia bisai adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa petunjuk, yaitu ilmu. Minaz zulumati, yaitu kekufuran, ya, kefasikan, maksiat, masuk semua di sini. Segala hal yang menantang atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk zulumat, kegelapan. Nah, di sini menarik sebab zulumat ini jamak, sedangkan an-nur itu adalah mufrad. Nah, di sini menunjukkan bahwa maksiat ataukah ya, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak bentuknya, beraneka ragam. Sedangkan kebenaran itu satu. Makanya al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak mungkin lebih satu, tidak mungkin berbilang. Tidak mungkin ini bilang halal, yang ini haram, kemudian keduanya benar. Tidak mungkin. Al-haqqu wahid la yata'addad. Jadi minaz zulumati ay al-kufri ilan nuri, kepada cahaya yaitu keimanan. Bi'izni ay bi amri rabbihim, dengan izin artinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdakwah harus mustamid, harus terambil dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang menyeru itu jangan menyeru untuk dirinya. Jangan menyeru untuk kelompoknya, jangan menyeru untuk golongannya, menyeru karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan memanggil orang untuk kemudian orang berkumpul untuk mengetahui apa yang ustadz itu inginkan atau syekh itu inginkan, bukan itu. Jadi kita mengajak orang agar kita mengenalkan ini yang diinginkan oleh Allah, ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini yang diinginkan oleh syariat, ini yang diperintahkan, yang ini yang diharamkan. Jadi kita menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yubdalu min ilan nur, dibadalkan. Artinya di sini menjadi penjelasan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang dimaksud di sini karena badal, ila sirati, kepada jalan. Jadi cahaya yang dimaksud itu adalah jalan. Ya. Sebab orang itu bagaimanapun luasnya jalanan, kalau tidak ada cahaya dia tidak tahu bahwa itu jalan. Dia tidak tahu bahwa itu jalan. Kalau tidak ada cahaya, kalau dia tidak bisa melihat, maka selebar apapun jalanan itu dia tidak tahu. Makanya kita butuh cahaya. Ya, ila sirati ay tariqi. Sirat ini luas. Ya, beda dengan tariq, ya. Tariq sebenarnya tidak luas. Sirat itu lebih luas. Tariq al-aziz. Al-aziz artinya al-ghalib, yang tidak ada yang bisa mengaturnya.
Dialah yang berkuasa, Al-Ghalib. Ya. Yang kalau melakukan sesuatu tidak karena dari dorongan atau larangan dimanapun, tidak. Al-Ghalib. Tidak ada yang mengalahkan, dia yang berkuasa. Al-Hamid, yakni Al-Mahmud, yang dipuji atau yang terpuji perkataan dan perbuatannya atau segala apa yang dia lakukan. Makanya segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terhadap makhluk nanti itu adalah berupa keburukan. Ya. Berupa keburukan. Ini nanti akan ada penjelasannya pada ayat-ayat selanjutnya. Allahi bil jarri. Adapun kabarnya adalah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaitu mulkan wa khalqan wa abidan, kekuasaan, penciptaan dan abid, hamba itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ayat ini membawakan kepada kita, atau ayat sebelumnya ya, akhir ayat Al-Azizil Hamid membawakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Al-Aziz, Al-Hamid. Kita harus mengesahkan Allah dalam hal itu. Meyakini bahwa Allah memiliki nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Al-Aziz, yang maha ya berkuasa, tidak ada yang mengaturnya, itu adalah sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak masuk ke dalamnya kezaliman atau penganiayaan. Beda makhluk, kalau dia yang berkuasa, tidak ada lagi di atasnya, maka dia akan berbuat zalim. Allah tidak. Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hamid. Allahi alladzina, yaitu orang-orang yang, ini adalah sifat dari Allah. Alladzina, maaf ya, ini Allahilladzi ya, alladzi ya, ini sifat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ada sambungannya ini. Kalau dilihat di mushaf, wailul lil ladzina wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, ya, celaka bagi orang-orang kafir dari azab yang sangat pedih, yang sangat berat. Wail itu dua maknanya. Wail itu bisa berarti kecelakaan, wail itu bisa berarti nama lembah di neraka. Nama lembah di neraka. Sama dengan Tuba. Ya. Tuba itu adalah nama pohon di surga, bisa juga berarti keberuntungan. Wailul lil kafirin, kecelakaan bagi orang-orang kafir, min adzabin syadid, ya, karena mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa orang-orang kafir ini? Orang-orang yang menentang tauhid. Ini kita masuk di pembahasan atau judul daurah kita. Orang-orang, perhatikan para penentang tauhid. Alladzina yastahibbun, alladzina, orang-orang yang, ini sifatnya orang-orang kafir. Yastahibbunal hayatad dunya, mereka lebih menyukai kehidupan dunia alal akhirati, daripada akhirat. Perhatikan, tandai baik-baik, para penentang tauhid, mereka itu orang-orang yang sangat mendahulukan dunia daripada akhirat. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Karena dunia ini bukan ukuran. Inilah dunia yang Rasulullah SAW berdoa agar kemudian tidak menjadi fitnah. Inilah dunia yang Rasulullah peringatkan bahwa di akhir zaman bahwa kita akan tertimpa penyakit. Ya, penyakit. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya, sesuatu yang sangat Nabi ingatkan justru wa tuhibbunal mala hubban jamma. Begitu kita sangat mencintai harta sampai membuat kita lalai.
alal akhirah, daripada akhirat. Wa yasudduna, ini yang kedua. Perhatikan orang-orang penentang tauhid. Wa yasudduna nasa, dan mereka orang-orang yang menghalang-halangi manusia an sabilillahi, dari jalan Allah. Yang dimaksud adalah dinil Islami, agama Islam. Di antara ciri penentang tauhid itu suka menghalang-halangi kebenaran. Yasudduna an sabilillah. Wa yabghunaha, dan mereka menginginkan as-sabila iwajan, jalan itu muwajjatan, bengkok. Mereka memang menginginkan keburukan. Jangan harap penentang tauhid itu menginginkan kebaikan. Kalau dia mengucapkan sesuatu itu cuma ucapan saja. Yang sebenar-benarnya mereka inginkan adalah kerusakan. Ya. Maka tidak akan bisa berkumpul itu orang yang berada di atas tauhid dengan orang yang menentang tauhid, tidak akan bisa berkumpul. Antara kebaikan dengan kebenaran. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Yang kesesatan yang jauh. Ya, susah sekali untuk kembali karena jauh anil haqqi, dari kebenaran. Ulaika fi dhalalin ba'id. Ya. Mereka itu adalah orang-orang dalam kesesatan yang jauh. Perhatikan beda orang berada di dalam dengan di atas. Ya. Dia sudah menjadi bagian dari kesesatan itu. Bukan cuma dia lagi tersesat, tapi dia juga ikut menyesatkan. Bedakan ala dolal dengan fi dolal. Kalau ala, dia di atas kesesatan, ini masih mudah. Masih mudah kita dakwah. Masih mudah kita ajak. Tapi kalau fi sudah berada, dia sudah masuk dalam kesesatan itu. Bukan cuma dia tersesat, tapi dia juga menjadi kesesatan, mengajak orang untuk tersesat. Ini adalah pelaku-pelaku bid'ah. Jadi ahli bid'ah, bedakan pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Pelaku bid'ah orang yang melakukan perkara yang tidak pernah dicontohkan, ya. Tapi dia tidak tahu kenapa dia lakukan. Dia cuma ikut-ikut pelaku. Tapi kalau ahli dia tahu bahwa ini tidak ada dalilnya, lalu dia kemudian tetap ngotot melakukannya, ajak lagi orang dan menganggap itu baik. Nah, itu ahli bid'ah. Ahlinya. Jadi fi dhalalin, berada dalam kesesatan, bukan cuma sekedar, tapi ba'id, begitu jauh. Ya, begitu jauh dari kebenaran. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus. Ya, ini cara berdakwah. Kita masuk bagaimana cara mendakwakan tauhid. Bagaimana cara berdakwah. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami utus satu rasul pun illa bilisani, kecuali dengan lisan, bilugati qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Maka dakwah itu adalah menyederhanakan untuk kemudian mudah dipahami. Datanglah dengan sesuai bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang yang kita ingin berdakwah kepadanya. Berilah sederhanakanlah ilmu tersebut sebagaimana tradisi mereka menangkap ilmu. Kalau orang Bugis, memang mereka terkenal dengan rapang. Rapang itu selalu mereka hidup dalam nuansa perumpamaan. Jadi kalau kita dalam membahasa, selalu kita sampaikan ayat, mereka akan melawan kita dengan perumpamaan. Memang seperti itu kehidupan kita orang-orang Bugis. Ya. Kita kasih ayat, misalnya begini-begini, dia kasih rapang. Sehingga kita itu merasa kaku untuk menjawabnya. Tidak jarang kalau misalnya ada cerita kita dengar, ala nasenganumu, ala koramu, ala timpoku ya, dipakai siapa yang tenggelam kira-kira. Ya, orang yang pemabuk atau dengan orang yang selalu dia membalas dengan apa? Dengan kebiasaan mereka. Makanya agak susah masuk dakwah itu kalau kita tidak menyederhanakan seperti cara mereka menangkap ilmu.
Ya. Misalnya orang Bugis itu terkenal geteng. Jadi kalau seorang dai di Bugis ini lemah, itu jangan harap bisa berhasil. Jadi kalau kita berada di atas kebenaran, kita harus kuat di atas kebenaran itu. Ya. Dan itu masyhur orang Bugis seperti itu. Ya karena ketening dan itu dia yakin benar di situ. Kalau tidak, orang Bugis dia akan mengikuti orang yang lemah. Bilisani qaumihi. Ya, geteng. Ini, lempu. Ya majeko-jekoi, orang Bugis tidak suka. Saya bilang begini lagi, begini. Majeko. Majeko. Kemudian tongeng. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang harus kita bawa. Banyak sebenarnya, sipa masing-masing, ya, sipa kainga, sipa kalebi. Semua ini adalah bahasa kaum. Yang ketika kita sampaikan dakwah itu harus dengan bahasa kaum. Ya. Dan apalagi Bugis ini bukan suku tapi bangsa. Itu sampai karya sastranya atau bahkan ada yang menyebutnya kitab sucinya, itu adalah kitab suci yang paling panjang, mengalahkan sastranya Mahabharata. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk kita masuki. Makanya kisah orang-orang datang berdakwah di Bugis ada 3 yang terkenal. Ya. Ada termasuk diantaranya Datuk Tiro yang ada di Bulukumba. Itu memang secara khusus dia masuk dalam dunia spiritual. Kenapa? Dia berada di lingkungan yang sihir ini. Maka dia masuk dalam dunia kebatinan. Ya. Artinya ini saya bercerita tentang bagaimana mereka masuk. Bagaimana mereka masuk. Jadi mereka memasuki dunianya. Kemudian ada di Lu, ada di Goa. Dan perhatikan proses dakwah masuk di Bugis itu langsung menabrak rajanya, tidak melalui dari bawah. Ya, biasa diugi sama kedai igo epat tenre nah. Jadi seperti itu. Masuk di Goa, di Luwu, di Goa juga seperti itu, kemudian melakukan penyebaran itu ke raja-raja. Itu ke raja-raja. Sehingga Islam ini tersebar di Sulawesi Selatan secara umum. Karena kalau dari bawah, raja tidak setuju. Ya, seperti kisahnya, ya, Islam di zamannya Sewiri Gading itu sudah ada. Saya baca. Ketika dia mendengar bahwa di Jawa ada Islam, maka dia suruh itu anak buahnya untuk pergi menghancurkan keyakinan ini. Ternyata orang-orang tentaranya yang dia suruh itu ternyata membawa pulang ajaran Islam. Seperti itu. Jadi bahaya kalau misalnya dari bawah memang. Ya. Makanya itu prinsipnya igawe roh. Itu memang seperti itu prinsipnya orang Bugis. Kalau ada orang yang menyampaikan suatu igawe roh. Apalagi kalau kita bukan dari kaumnya, ini susah. Makanya ya kita berijtihad dengan ayat ini, wa ma arsalna min rasul illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Bagaimana kalau bisa kita menjelaskan kepada mereka, kita tidak tahu bagaimana cara tangkap mereka terhadap ilmu. Nah, ini penting bagi seorang dai. Jadi jangan selalu berprinsip bahwa bukan dakwah ini yang keras, hatimu yang keras. Tidak seperti itu. Boleh jadi cara kita belum sesuai dengan bagaimana cara mereka menangkap hidayah. Kan ayat Allah mengatakan, fadzakir in nafa'ati dzikra. Beri peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Jadi memang terkadang peringatan ini tidak bermanfaat walaupun kita bawa Al-Quran dan hadis. Perhatikan siapa, bagaimana, kapan, di mana, itu dai seperti itu. Dai seperti itu. Liyufahhimahum, agar dia bisa memahamkan kepada mereka ma'atabihi, apa yang dia bawa.
Fayudhillullahu man yasha. Ya, setelah itu berusaha, ya, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Artinya sudah ada tanda-tanda ini petunjuk, ya, dijelaskan, sudah ada upaya untuk memahamkan dengan cara mereka memahami, tapi setelah itu hidayah itu datangnya dari Allah. Ini yang harus diyakini oleh para dai. Jangan stres. Sudah bisa tanya, berkali-kali bilang begini-begini. Itu memang bukan kita yang kasih hidayah. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Ya, wa yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki, wa huwal azizu, dan Dia Maha perkasa fi mulkihi. Artinya tidak ada yang mengatur Allah. Al-Aziz. Dalam kerajaannya cuma Dia yang berkuasa dan berkehendak. Ya, kita tidak bertanya kenapa, mengapa. Allah tidak ditanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Al-Hakimu, dan fi sun'ihi. Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Hakim, ya, Maha bijaksana pada apa yang Dia, pada perbuatannya. Jadi ini metode berdakwah atau mendakwakan tauhid. Bagaimana cara, karakter dakwah tauhid seperti itu? Seperti apa? Ya, tidak kaku. Harus bawa Al-Qur'an tapi memahamkannya bilisani qaum. Bilisani qaum. Lisan itu bukan cuma bahasa, ya, tapi cara berpikir itu termasuk. Karena lisan ini maknanya luas, bukan cuma lidah. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, ayat 1 sampai 4, ya, ini bercerita tentang Al-Qur'an, ya. Kemudian pengutusan, kerasulan, ya. Adapun ayat ke-5 sampai ayat ke-8 itu tentang kisahnya Nabi Musa. Walaqad arsalna Musa bi ayatina, dan kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami, At-Tis'i yang 9. Wa qulna lahu, dan kami berkata kepadanya, an akhrij qaumaka, keluarkanlah kaummu, yaitu Bani Israel, kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel, minaz zulumati al-kufri ilan nuri al-imani, dari kegelapan yaitu kekafiran, kekufuran kepada cahaya. Perhatikan dakwanya Rasul itu sama. Dakwanya Rasul sama. Minaz zulumati ilan nur. Agamanya pun sama. Inna dina indallahi al-Islam. Satunya agamanya Islam. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wahai Musa, beri peringatan kepada mereka tentang hari-hari Allah. Bi ni'amihi. Maksudnya hari-hari itu di mana hari begitu nampak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beri peringatan, bukan memperingati, ya. Beda itu. Beri peringatan dengan memperingati. Ada orang yang jauh dari Allah. Kita katakan ngerabi asepura kutumapak. Kemudian Allah sembuhkan, misalnya, kamu sakit, udah Allah sembuhkan. Itu kita ingatkan tentang hari-hari di mana Allah begitu besar nikmatnya dirasakan oleh manusia pada saat itu. Di antaranya misalnya kita orang Indonesia, hari kemerdekaan itu nikmat besar, bisa merdeka itu nikmat besar, kan? Beda. Jadi wadzakirhum bi ayyamillah. Saya Bani Israel, ingatkan mereka, mereka kan sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ingatkan itu. Tapi kan tidak pernah dinukil bahwa Nabi puasa Asyura. Puasa Asyura. Kita ini kalau kita terlalu melebar tidak selesai. Bini'ami inna fi dzalika, sesungguhnya pada hal itu, yaitu at-tadhkiri, pada peringatan itu, la ayatin likulli sabbarin, adalah merupakan ayat, terdapat tanda-tanda bagi siapa? Bagi sabar, sabar ala ta'ah, orang yang sangat bersabar. Sabar ini adalah sigat mubalaghah, di atas ketaatan. Ya, makanya sabar itu harus ditopang dengan kesabaran. Sabru yahtaju ilal sabr. Sabar di atas kesabaran. Apalagi di atas at-ta'ah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Syakur, ya, sabarin syakur,
yaitu bersyukur lin-ni'ami terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau syakir itu tidak terlalu, tapi kalau syakur itu sangat bersyukur. Ya, sangat bersyukur. Nanti akan diingatkan bagaimana orang-orang yang bersyukur itu. Jadi kalau ini sangat bermanfaat peringatan ini bagi siapa? Bagi orang yang bersabar dan bagi orang yang bersyukur. Bagi orang yang kita ingatkan, ya ingat tentang nikmat-nikmat Allah. Tidak bisa bagi orang yang tidak bersabar. Dia bilang lama aku begini berdoa sampai sekarang tidak ada perubahan. Tidak bersabar dia di atas ketaatan. Ya. Dan kenapa orang kafir dikasih, saya ini sholat 5 waktu tidak dikasih sama Allah. Lama aku berdoa tidak dikasih sembuh. Tidak sabar. Tidak sabar di atas. Kemudian syakur. Orang yang syakur itu asalnya, orang bersyukur itu dikasih sedikit, maka sesuatu itu begitu besar sama dia. Orang bersyukur itu pemberian orang dia anggap banyak, pemberiannya dianggap sedikit. Itu orang bersyukur. Jadi apa yang Allah berikan anggap itu besar. Apa yang dia lakukan dari ibadah itu tidak ada apa-apanya. Itu orang bersyukur. Itu orang yang bersyukur. Dan syukur ini sesuatu yang tumbuh. Syukur itu adalah sesuatu yang tumbuh berkembang. Tayyib, udhkur artinya ingatlah. Ketika qala Musa, berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Kapan? Id anjakum min ali fir'aun, ketika menyelamatkan kalian dari pasukan Fir'aun, ya. Fir'aun. Wa yasumunakum su'al adabi, mereka menyiksamu dengan seburuk-buruknya siksaan. Wa yudzabbihuna abna'akum, ya, dan mereka menyembeli anak-anak laki-laki kalian, al-mauludina, yang dilahirkan. Wa yastahyuna dan mereka yastabquna, membiarkan hidup. Membiarkan hidup bukan berarti kasihan. Membiarkan hidup itu untuk menambah penyiksaan. Ya, kita misalnya seorang orang tua punya anak perempuan. Ya, kita dibunuh lalu kemudian dibiarkan anak perempuan kita hidup. Maka kita bertambah siksa. Kenapa? Kita bayangkan bagaimana penyiksaannya nanti terhadap anak kita itu. Maka orang tua kan ketika dia meninggal, apa yang paling membuat dia itu? Dia meninggalkan anaknya yang begitu dia sayangi. Apalagi kalau dia tahu bahwa anak yang dia tinggalkan ini akan disiksa, maka bertambahlah siksaan itu. Wa yastahyuna nisa'akum. Jadi bukan berarti mereka sayang terhadap perempuan lalu mereka kemudian tidak membunuhnya. Ya, ini Fir'aun dengan orang-orangnya. Liqauli ba'dil kahanati, karena perkataan sebagian al-kahana, ya, sandronya ini, sandro kerajaan Fir'aun, inna mauludan, bahwa akan sesungguhnya seorang yang dilahirkan, laki-laki, ya, yuladu fi bani Israel, akan dilahirkan di kalangan bani Israel, yakunu sababa zahabi mulki Fir'auna, ia akan menjadi sebab kebinasaan kerajaan Fir'aun. Ini sandro ini. Memang sandro ini banyak memunculkan masalah, pembisik-pembisik. Ini juga perhatikan lawannya tauhid ini sandro. Ya, bagaimana dakwah tauhid dikejar-kejar dan mencoba untuk dibinasakan, dihancurkan, itu gara-gara pengaruh sandro ini di zamannya Fir'aun. Fir'aun memang sudah benci, tambah lagi sandronya. Ya, sama dengan kisahnya Ashabul Ukhdud, ya, itu juga gara-gara sandro. Gara-gara sandro itu. Qutila Ashabul Ukhdud. Kenapa? Karena dia memberikan rasa takut. Nanti akan begini, akan begini. Akhirnya kemudian dia melakukan
sesuatu untuk menyelamatkan kerajaannya. Ya. Dan waliyahzubillah ini banyak terjadi di dunia perpolitikan juga begitu. Kita lihat ada istilahnya penasehat spiritual. Sandro lah yang dimaksud itu. Apalagi untuk menangkal, ya. Itu juga setiap ya orang-orang yang mencalonkan diri, kecuali orang-orang yang bagus akidah dan tauhidnya, itu ada memang orang yang disiapkan untuk menjaga dari serangan-serangan yang tidak terlihat. Alhamdulillah. Disuruhlah melakukan ini dan itu. Wa fi dzalikum al-inja, ingat baik-baik wahai Bani Israel, sungguhnya pada penyelamatan itu atau al-azab, balaun, itu adalah merupakan bala. Bala itu in'amun aw ibtila'un, adalah nikmat atau ibtila, ujian. Ya. Nikmat atau ujian, ya. Balaun, satu cobaan. Bala itu cobaan, bisa jadi berupa nanti akan menghasilkan kebaikan atau membuat orang itu ya itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu. Wa dan ingat lagi wahai Bani Israel, ta'adzana itu a'lama, memberitahukan. Ya. Ta'adzana, azana kan ini telinga, apa bahasa Arabnya telinga? Uzun. Ya, uzun. Makanya kalau orang azan itu diperdengarkan. Ya, kalau azan tidak diperdengarkan bukan azan namanya. Makanya orang yang azan itu adalah orang yang paling keras suaranya. Walaupun suaranya tidak terlalu bagus, tapi keras. Karena fungsinya menjangkau. Fungsinya menjangkau. Tapi kalau sekarang sudah ada pengeras suara. Jadi kalau pengeras suara itu semakin menjangkau, semakin lebih baik. Baik, ta'adzana a'lama, memberitahukan Rabbukum, Rabb kalian, la in syakartum, jika kalian bersyukur nikmati terhadap nikmatku. Bagaimana cara bersyukur? Bit tauhidi wat ta'ah, dengan tauhid dan ketaatan. Tauhid itu akidah, taat itu ibadah. Begitu kita bersyukur. Bagaimana kita memperbaiki akidah dan melakukan amalan sesuai dengan petunjuk, itu baru bersyukur. La azidannakum, orang yang mengamalkan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Walaupun mungkin secara materi tidak terlihat bertambah, tapi kebahagiaan, ketentraman, ya, ibadah, ya, itu semakin dia rasakan. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, jahattum, kalian kufur an ni'mata, nikmat itu bil kufri, dengan melakukan kekufuran, wal ma'siyati, dan maksiat, la u'adzibanna, la sungguh, u'adzibannakum, nun tauhid, pasti saya akan mengazab kalian. Dalla alaihi, apa dalilnya? Kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Orang-orang yang kufur, tidak memperbaiki akidah, semakin dia diberikan rezeki, semakin dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, semakin dia pergi buang-buang telur, kasih lepas ayam, semakin dia memperbesar kesyirikannya. Ingat, inna azabi lasyadid, sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu syadid. Jadi kalau ada orang dikasih nikmat tidak semakin baik akidah dan amalnya, ingat siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Mudah bisa selesai sampai besok. Ada 52 ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa, dan berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jika kalian kufur seluruhnya dan orang-orang yang di bumi seluruhnya, fa innallaha laganiyyu, maka sesungguhnya Allah itu gani an khalqihi, tidak butuh sama makhluknya. Ya, ganiyun an itu orang maha kaya, artinya tidak butuh. Ya. Tidak butuh. Hamid, mahmudun fi sun'ihi bihi. Ya, yang terpuji perbuatannya terhadap ya makhluknya. Makanya orang yang tenang hatinya itu ketika dia tidak ada kebutuhan kepada makhluk. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kanatil akhiratu hammahu, siapa akhirat itu adalah tujuannya, ya, maka jama'allahu syamlahu, ya, Allah mengumpulkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan urusannya. Man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat adalah tujuannya, maka Allah mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Ya. Kemudian wa atathud dunya wa hiya raghimah, dunia itu datang dalam keadaan dia juga tidak terlalu bersusah payah, ya, terhadap dunia itu. Tapi barang siapa yang dunia adalah tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, selalu terbayang-bayang. Kenapa? Tujuannya adalah dunia. Wa farraqallahu syamlahu, Allah pisah-pisahkan urusannya jadi sulit. Padahal satu jadi urus susah sekali. Satu jadi urusannya, sedikit urusannya begitu sulit. Ya. Wala ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang telah ditakdirkan. Habis umurnya, tinggalkan sholat 5 waktu, itu begitu juga rezekinya. Kenapa? Sesuatu yang Allah telah tetapkan. Baik. In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laganiyyun hamid. Ini yang harus diyakini oleh orang-orang yang berdakwah, mendakwakan tauhid. Ya. Walaupun semua orang itu kufur,
Walaupun tidak ada yang mengikut, kita harus tetap istiqamah di atas dakwah tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis qudsi, ya, bahwa walaupun mulai dari manusia yang pertama, awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, ya, ala qalbi rajulin, ya, wahidin minkum, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Hatinya itu seperti orang yang paling fajir, yang paling rusak, sama semua. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Begitu pula sama ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Hatinya sama, bertakwa semua. Tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini datang bukan untuk menyelesaikan misi. Kita ini datang dan digunakan oleh Allah untuk kemudian kita mengambil kebaikan dari dakwah ini. Jadi tidak usah kita terlalu pikirkan apa ujungnya. Karena kita ini bukan menyelesaikan misi. Tapi kita masuk dalam misi tersebut digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus kaya karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mau dia terima atau tidak terima itu terserah dia. Imtakfuru antum. Inilah Nabi Musa mengambil. Walaupun kalian kufur, ya, semuanya Allah itu tidak butuh. Allah itu Subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Kalian yang butuh. Alam ya'tikum, ya, selesai di sini. Kemudian datang tentang berita-berita orang-orang terdahulu. Belumkah datang, apakah tidak datang kepada kalian? Ini istifham takrir, bukan ragu, ya. Artinya datang kepada kalian. Masa kalian tidak tahu? Naba'u ay khabaru, berita. Alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, yaitu kaumnya Nabi Nuh wa Adin. Ad ini kaumnya Nabi Hud. Wa Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Walladzina min ba'dihim, dan orang-orang setelahnya, la ya'lamuhum illallah likasratihim. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saking banyaknya. Tidak kalian tahu itu berita-berita bahwa mereka, tentang mereka dakwah tauhid dan bagaimana mereka disampaikan kepada mereka dan bagaimana menentang dan bagaimana mereka dibinasakan. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah dengan al-bayyinat bil hujajil wadiha, dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti yang jelas, ala sidqihim, bahwa mereka itu benar. Perhatikan orang-orang yang menentang dakwah. Faraddu ay al-umamu, maka orang-orang umat-umat itu aydiyahum fi afwahim, mereka simpan tangannya di mulut mereka. Ay ilaiha liya'addu 'alaiha min syiddatil ghaiz, ya. Liya'addu 'alaiha min syiddatil ghaiz. Saking bencinya mereka terhadap dakwah tauhid. Kemudian apa yang mereka katakan? Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Sekalinya bicara mengatakan, kamu tahu, kami tidak akan percaya terhadap apa yang kalian sampaikan. Kami kufur terhadap apa yang kalian diutuskan dengannya. Fi za'mikum, dalam sangkaan kami. Wa inna la fi syakkin, dan kami betul-betul berada dalam keraguan mimma tad'unana, terhadap apa yang kalian dakwakan kepada kami, murib. Ya, keraguan yang menggelisahkan. Artinya apa yang kalian dakwakan itu tidak akan kami terima. Ya, siap-siap. Ya, kita akan mendengarkan perkataan ini. Ya. Namo aku mutiwi, ulawa mutiwi, ya, salaka kampungnya, wala salakai. Biar kamu bawa emas, kalau perak di kampung ini, saya tetap pilih apa yang di kampung. Begitu mereka katakan. Ya. Begitu mereka katakan, mereka menolak kebenaran. Tad'unana ilaihi murib muqi'un fir ribah. Qalat rusuluhum, para rasul ini berkata kepada mereka, afillahi syakkun, apakah pada Allah ada keraguan? Ini istifham ingkar. La syakka fi tauhidihi, tidak ada keraguan pada mentauhidkan Allah, liddalailiz zahirati alaihi, karena dalil-dalil yang begitu nyata. Bagaimana? Fatiri, khaliqis samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, yad'ukum ila ta'atihi, menyeru kalian untuk mentaatinya, liyaghfira lakum min dzunubikum, agar dia mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Min di sini adalah zaidah, tambahan, artinya liyaghfira lakum dzunubakum. Fa innal islama yughfaru bihi ma qablahu au yughfaru lahu ma qablahu. Karena Islam itu ketika orang masuk Islam diampuni semua apa yang telah terdahulu.
Jadi min di sini bukan sebagian. Au tabaidiyah atau min di sini maknanya sebagian. Kenapa? Li ikhraji hukukil ibadi, untuk mengeluarkan hak-hak hamba. Artinya kamu masuk Islam, dosamu diampuni kecuali hal-hal yang berkaitan dengan haknya orang. Kamu zalimi, ambil hartanya, itu tetap akan dibayar sampai di akhirat. Ya. Jadi itu min di situ maksudnya bisa sebagian, maksudnya juga bisa tambahan. Wa yuakhirakum, dan bila azabin, dan menunda kalian tanpa memberikan azab, ila ajalin musamma, kepada waktu yang telah ditentukan, yaitu ajalil maut, ajal kematian. Qalu, perhatikan mereka. Kau ragu sama Allah? Ini Al-Quran yang saya bawa. Apa yang mereka katakan? Ini itu artinya mak, tidak. Antum illa basyarum misluna. Kamu itu seperti kita ini, sama-sama jadi. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kamu mau menghalang-halangi kami dari menyembah seperti apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, minal asnam, berupa berhala. Nah, ini yang mencegah orang, ini kan kebudayaan, ini tradisi, ini yang dilakukan oleh nenek moyang kita, kamu mau halang-halangi. Nah, ini bahasa ini yang sering keluar. Fa'tuna bisultanin mubin. Datangkan kepada kami sultan, yaitu hujjatin zahirah, yaitu dalil yang nampak, ala sidqikum, atas kebenaran kalian. Insyaallah kita lanjutkan ya, nanti. Qalat lahum rusuluhum, apa balasan rasul-rasulnya Allah ketika mereka berkata seperti ini. Perhatikan bagaimana dialog orang-orang yang membawa tauhid dengan orang-orang yang menolak tauhid, itu hampir sama dengan apa yang kita alami ketika mendakwakan tauhid itu. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.